أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik para pemirsa yang budiman, malam hari ini kita akan mengkaji tentang sholat 5 waktu. Di dalam kitab Taqrib akan ada penjelasan awal mula sholat dan akhir dari sholat yang akan menambah wawasan kita tentang sholat 5 waktu yang difardukan kepada kita semuanya. Namun sebelum penjelasan kita mulai, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, memiliki iman, Islam dan ihsan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat dan mampu menjalankan syariat Islam dengan baik. Allahumma amin. Shalawatullah wassalamuhu, semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah kenabian sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus salati, as-salatul mafrudatu khamsun. Al-zuhru wa awal waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idha sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli zawali. Yang artinya kitab tentang sholat. Sholat yang fardu, yang diwajibkan itu jumlahnya ada 5 waktu, yaitu zuhur. Waktu zuhur itu awalnya adalah saat matahari tergelincir, tidak berada di tengah kita, berarti sudah bergeser dari kepala kita. Dan akhir waktunya adalah ketika bayangan setiap benda itu seperti ukuran benda tersebut setelah tergelincirnya matahari. Jadi ketika bayangan dari suatu benda ya itu sama dengan panjang dirinya, itu waktu zuhur sudah habis. Jadi misalkan ini adalah matahari, kemudian ini suatu benda, maka awal waktunya adalah ketika ini arah kiblat adalah sana, maka dia sudah menggeser ke sini. Kemudian akhirnya adalah dia matahari berada di sini dan bayangan suatu benda ini sama panjang dengan benda tersebut. Nah, ini waktunya sudah habis. Nah, syukurnya sekarang sudah ada aplikasi maupun benda-benda, aplikasi di HP maupun suatu benda yang bisa mengukur waktu sholat, sehingga kita tidak ketinggalan waktu sholat. Wal asru, kemudian sholat asar. Wa awwalu waqtiha azyadatu ala dhillil mithli wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mithlaini wa fil jawazi ila ghurubis syamsi. Waktunya asar itu adalah awal waktunya tambahan dari bayangan suatu benda, dan akhir waktunya di dalam sebuah ikhtiar itu sampai kepada bayangan suatu benda itu 2 kali lipat dari bayangan benda tersebut. Artinya bayangan benda tersebut 2 kali lipat dari benda tersebut, itu habis waktunya. Dan di dalam suatu makalah yang membolehkan itu sampai tergelincirnya matahari. Tapi itu sangat rawan ya, ketika matahari sudah tergelincir habis, sampai tenggelamnya matahari itu sudah masuk waktu maghrib itu nanti. Nah, wal maghribu wa waktuha. Salat yang ketiga adalah salat maghrib. Wa waktuha wahidun. Wa huwa ghurubus syamsi wa miqdaru
ma yu'dhanu wa yatawadda'u wa yasturul aurata wa yuqimus sholata wa yusalli khamsa raka'atin. Sedangkan waktu sholat maghrib itu waktunya adalah satu, yaitu tenggelamnya matahari dan ukurannya ketika diadzani waktu maghrib, kemudian dia wudhu, kemudian dia mengambil pakaian untuk menutup aurat, kemudian dia mendirikan sholat dan dia sholat 5 rakaat. Jadi waktunya maghrib itu memang sangat singkat ya, seperti kayak kilat gitu waktunya. Jadi di sini itu ukuran sholat ya, ukuran waktu sholat. Kalau sholatnya memang 3 rakaat ya, perlu dipahami di sini. Jadi di sini yang dibahas adalah durasi waktu sholatnya. Durasi waktu sholatnya, sholat maghrib itu mulai dari tenggelamnya matahari, terus berukuran ditambah dengan adanya waktu azan. Setelah itu ambil air wudhu. Setelah itu berpakaian menutup aurat. Setelah itu mendirikan sholat sebanyak sholat 5 waktu. Nah ini, jadi waktu yang sedemikian rupa itu sebagai ukuran waktu sholat maghrib. Kemudian yang keempat adalah wal isya'u wa awal waqtiha idza ghaba syafaqu al-ahmaru wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thuluthil laili wa fil jawazi ila tulu'il fajri ats-tsani. Waktu isya ya. Ya, ibadah yang keempat adalah awal waktunya sholat isya itu ketika cakrawala warna merah menghilang. Cakrawala warna merah itu menghilang. Jadi cakrawala warna merah menghilang itu artinya bayangan matahari yang sudah tenggelam itu hilang. Jadi sudah hitam semua itu. Tidak ada bayangan matahari lagi yang menyelorot ke langit gitu. Itu hilang, yang warna merah itu hilang. Dan waktu akhirnya dari sholat isya di dalam qaul yang ikhtiar itu sampai sepertiga malam, dan di dalam qaul yang membolehkan sampai terbitnya fajar yang kedua. Waktu sholat subuh wasubhu wa awal waqtiha tulu'ul fajri ats-tsani wa akhiruhu fil ikhtiyari illal asfari wa fil jawazi ila tulu'is syamsi. Kemudian waktu subuh itu dimulai awalnya adalah ketika terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu fajar yang kedua. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ilal asfar wa fil jawazi ila tulu'is syamsi. Sedangkan akhir dari sholat subuh itu menurut ikhtiar, qaul ikhtiar itu sampai warna menguning. Nah, sampai warna menguning, dan di dalam qaul yang membolehkan sampai terbitnya matahari. Jadi ini sebagai waktu-waktu yang yang dirancang, yang diatur sedemikian rupa di dalam agama supaya kita melatih disiplin waktu di dalam beribadah. Faslun wa syaraitu wujubi sholati salasatu asya'a. Syarat wajib sholat itu jumlahnya ada 3. Yang pertama adalah al-islamu wal bulughu wal aqlu. Ya, Islam, kemudian balik dan berakal. Islam, balik dan berakal. Wa huwa haddut taklif wa shalawatul masnunatu khamsun. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa syarat wajibnya sholat itu 3. Yang pertama adalah balik, Islam, dia beragama Islam, kemudian dia sudah balik, sudah dewasa, sudah diajak mikir kan bisa, tidak anak-anak lagi, ya. Kemudian yang ketiga berakal, tidak gila. Tidak gila. Wa haddut taklif, ini merupakan batasan dari pembebanan kepada umat yang ingin melaksanakan sholat.
Wa sholawatul masnunatu khamsun, sholat yang disunahkan itu jumlahnya ada 5. Al-idani wal kusufani wal istisqai. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri 2, Idul Fitri, Idul Adha, wal kusufani, dan sholat gerhana matahari dan rembulan, dan juga sholat istisqa atau sholat minta hujan. Nah ini. Kemudian wasunanu tabi'atu lil faraidi sab'ata asyara rakaatan. Kemudian fardu itu jumlahnya ada 17 rakaat. Ya. Yang pertama, 2 rakaatnya sholat fajar, wa arba'u qabla zuhri, 4 rakaat sebelum sholat duhur, wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah duhur, wa arba'un qoblal asri, dan 4 rakaat sebelum asar, wa raka'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa thalathun ba'dal isya'i, dan 3 rakaat setelah sholat isya. Yutiru biwahidatin minhunna, dengan cara salah satu dari sholat itu merupakan salah satu rakaatnya sholat witir 1 rakaat. Wasalasu nawafila muakkidati sholat muakkidatin sholatul laili wa sholatul duha wa sholatul tarawihi. Kemudian ada 3 nawafil atau 3 ibadah yang sunnah yang sangat disarankan di dalam agama, itu jumlahnya ada 3, yaitu sholat malam berupa sholat tahajud, dan sholat duha, dan juga sholat tarawih. Hanya saja sholat tarawih itu hanya dilakukan di bulan suci Ramadan. Faslun ay hadza wa syara'itus sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a: taharatul a'dha'i minal hadathi wan najasi wa satrul aurati bilibasin tahirin wal wuqufu ala makarin tahirin wal ilmu bidukhulil waqti wastiqbalul qiblati wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini fi syiddatil khawfi wa fin nafilati fis safari ala rohilati. Pasal tentang syarat-syarat sholat sebelum memasuki waktu sholat. Ada 5 perkara. Yang pertama adalah suci anggota tubuh dari hadas kecil maupun hadas besar, suci juga dari najis. Kemudian dia juga menutup aurat di dalam tubuhnya dengan baju yang suci. Kemudian dia berdiam diri di atas tempat yang suci juga. Kemudian dia mengetahui waktunya memasuki waktu sholat. Kemudian dia menghadap kiblat. Nah, ini 5 perkara ini. Kemudian dia boleh meninggalkan arah kiblat itu di dalam 2 kondisi, yaitu di dalam kondisi takut, khauf ya, visi dari khaufi, dia sangat takut, dan juga di dalam ketika dia berada di dalam perjalanan, dan perjalanannya itu berada di atas kendaraan. Nah ini ya, berada di atas kendaraan. Maka kemudian inilah dua waktu yang diperbolehkan untuk meninggalkan arah kiblat. Faslun wa arkanu sholati tsamaniyata asyara ruknan. Kemudian pas tentang menjelaskan rukun-rukun sholat itu jumlahnya ada 18. Yang pertama adalah niat, kedua adalah berdiri bagi yang mampu, dan takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, dan bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat dari suratul Fatihah. Kemudian ruku,
kemudian tumakninah di dalamnya, mengangkat tangan, wal i'tidal, bangkit dari ruku dan tumakninah di dalamnya, wasujud, kemudian dia sujud dan tumakninah, tenang di dalam sujud, wal julus, dan duduk di antara sujud dan tumakninah di dalamnya, dan duduk akhir serta syahadu di dalamnya, bersolawat kepada Nabi, kemudian wa taslimatu al awwalu, dan dia mengucapkan salam yang pertama, wa niyatul khuruj minas sholat, dan niat keluar dari sholat, wa tartibul arkan ala madzakarnahu, dan urutan-urutan rukun sudah kita sebutkan tadi. Artinya apa? Artinya ternyata di dalam sholat itu semuanya sudah ada aturan mainnya, tidak sembarangan bisa tahu bahwa itu merupakan rukun-rukun di dalam sholat. Jadi perlu kita pahami bahwa rukun-rukun di dalam sholat ini kita praktekkan dalam ubudiyah sehari-hari, sehingga kita tidak meninggalkan rukun di dalam sholat. Salah satu yang sering ditinggalkan rukun di dalam sholat itu adalah tumakninah atau tenang, sujudnya tidak tergesa-gesa. Sujudnya tergesa-gesa, baca fatihahnya tergesa-gesa, itu tidak merasakan tumakninah. Jadi tumakninah itu artinya tenang, baca fatihahnya tenang, tahiyatnya tenang, rukuknya, sujudnya tenang, semuanya tenang. Maka orang yang tumakninah itu akan merasakan khusyuk yang luar biasa kalau memang dia paham rukun-rukun di dalam sholat itu tadi. Demikian tadi penjelasan tentang sholat dan juga rukunnya serta syaratnya, semuanya sudah kita sebutkan. Mudah-mudahan kita semakin memahami akan kualitas ibadah kita, khususnya dalam ibadah sholat. Kita juga mampu mengetahui kapan waktu memasuki waktu sholat dan keluar dari sholat, semuanya harus dipahami. Dan statement yang terakhir di sini adalah yang wajib di dalam salam itu adalah salam yang mengarah ke arah kanan. Arah kiri itu tidak wajib. Jadi ketika sudah arah kanan, kamu sudah keluar dari sholat, kemudian kamu kok kentut, maka kamu tidak perlu mengulang sholat. Tapi ketika awal sholat itu kok sudah menahan kentut, itu makruh hukumnya ya. Makruh, sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaiknya dalam kondisi sholat kita tidak menahan kencing, tidak menahan kentut, tidak menahan mau ke belakang, karena menahan itu nggak asik ya, menghilangkan konsentrasi di dalam ibadah, apalagi khususnya di dalam sholat. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami bersama dan bisa memberi pencerahan bagi kita semua tentang seluk-beluk dari sholat 5 waktu. Mudah-mudahan penuh barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana